Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Apriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Dan materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah sejarah diturunkannya Al-Quran, pengertian Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, dan hikmah diturunkannya Al-Quran. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun untuk disampaikan kepada umat manusia secara berangsur-angsur. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu antara lain, yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah, kemudian Zaid bin Sabit, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Khalid bin Walid, dan yang terakhir adalah Sabit bin Qais. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah, dan yang kedua, periode sesudah hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai periode Makkiyah atau periode Mekah. Pada periode ini, ayat Al-Quran turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surat, diturunkannya selama 12 tahun, lebih 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW bertahanus adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memiliki arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantarakan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada periode Makkiyah telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok, yaitu segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka, keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang mereka. Dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Selanjutnya adalah periode Madaniyah atau periode Madinah. Pada periode ini, ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun lebih 9 bulan. Selama periode ini,
dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas menjalankan ajaran-ajaran agama di Yathrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang memiliki arti, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai ayat 18. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama lain Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Alkitab. Alkitab berarti kitab atau buku. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua adalah Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda. Maksudnya, Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga adalah Az-Zikr. Az-Zikr berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Az-Zikr karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang keempat adalah Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Nama Al-Huda diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kelima adalah An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Nama An-Nur diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 40. Dan yang keenam adalah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah berarti keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 1. Setelah kita mempelajari tentang pengertian dari Al-Quran, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bukti tentang kebenaran Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 dijelaskan, yang berarti, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian kepada kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah terhadap kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semua, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ayat di atas menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menentang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Kedua,
menentang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Ketiga, menentang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran. Yang keempat, menantang mereka untuk menyusun suatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah Al-Quran. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, muncul beberapa orang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran, tetapi tandingan yang mereka buat tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan ajaran kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah merupakan suatu ajaran tentang cara-cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah merupakan suatu ajaran mengenai hubungan antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat. Yang keempat adalah akhlak karimah, yakni suatu ajaran mengenai budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas, maupun dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Yang kelima adalah tarikh. Tarikh merupakan suatu ajaran yang menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Dan yang keenam adalah syariat. Syariat merupakan ajaran tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang sederhana pula. Dengan demikian, manusia dapat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang sempurna, yaitu Al-Quran. Seperti diketahui, seringkali Al-Quran turun secara spontan guna menjawab pertanyaan atau mengomentari peristiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Adapun yang dibenarkan ialah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia. Al-Quran membenarkan isi-isi kitab sebelumnya karena inti ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama dengan inti ajaran Al-Quran, yakni mengesahkan Allah SWT. Yang kedua, menjadi batu ujian. Maksudnya, apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran, itu adalah benar. Sebaliknya, apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, itu salah. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Keaslian Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang kedua, dari segi isi kandungan Al-Quran. Salah satu kelebihan ajaran Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci yang lainnya adalah isi kandungannya lengkap, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman.
Yang ketiga adalah dari segi susunan bahasanya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Arab terkenal memiliki kemampuan bersyair sejak zaman dahulu. Mereka sering mengadakan lomba di pasar ukas. Meskipun demikian, tidak satupun penyair yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Setiap kali orang kafir Quraisy mengutus seorang pemuda yang ahli syair untuk berdialog dengan Rasulullah, pasti mengalami kegagalan. Bahkan mereka merasa kagum. Bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Yang keempat, dari segi misi yang diemban. Kitab-kitab suci sebelum Al-Quran berlaku sementara, hanya untuk umat tertentu. Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal, sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal. Yang terakhir, kita akan mempelajari mengenai hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka disebut masyarakat jahiliyah karena tidak dapat memilih petunjuk yang benar. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian, hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.